guys, di video kali ini kita dapat pengalaman dari si Budi nih. Nama aslinya sebenarnya bukan Budi, tapi dia nggak mau nama aslinya disebutkan di sini. Jadi kita sebut aja Budi. Budi ini tinggal di salah satu kota di Kalimantan. Dia punya usaha kayak warung daging ayam segar gitu loh guys. Dia bilangnya warung, padahal tuh toko pas aku lihat karena dia tuh besar banget sekarang. Nah, awal ceritanya itu dia tuh merintisnya tuh kan dari awal tuh. Nah, terus tuh dia lihat cek harga-harga ayam itu kan memang lumayan tinggi. Jadi dia tuh pakai hitungan Cina gitu guys. Jadi nggak apa-apa untungnya dikit, yang penting putarannya cepet. Mungkin karena itu juga dalam jangka waktu 1 tahun tokonya tuh sangat-sangat ramai. Bahkan orang yang di kota itu tuh udah tahu kalau misalnya mau beli ayam dalam jumlah banyak mending sama dia aja karena emang jauh lebih murah lah dan kualitasnya bagus, segar, besar, pokoknya kayak gitu. Sampai di suatu hari ada keanehan sama ayam-ayamnya Budi ini guys. Ayamnya itu berubah hijau sama berbau busuk kalau sudah sampai rumah pelanggan. Jadi kan beli ayamnya tuh masih segar tuh di tokonya si Budi. Pas sudah dibawa pelanggan pulang ke rumah, ayamnya tuh langsung warna hijau gitu loh guys, kayak busuk, pokoknya udah kayak nggak enak lah. Jadi yang tadi awal cuma 1-2 pelanggan, jadi bawa balik ayamnya minta ganti rugi lah. Dari situ kabar tuh mulai berhembus kayak gitulah, ada yang aneh nih sama tokonya Budi, dan tentu saja itu juga bikin omset si toko Budi ini jadi menurun. Pelanggan sepi, ayam nggak banyak keluar dari toko, pokoknya kayak gitu. Terus akhirnya awalnya Budi tuh nggak ngeh karena mungkin dia mikir ada kesalahan kali di tempat aku motong, karena di belakang toko Budi itu udah langsung sama tempat motongnya gitu guys. Terus dia mulai cek tuh kayak pakan ayamnya, terus kandangnya, tempat motong sama tempat penyimpanan sementara si ayam itu yang kayak freezer gitu. Tapi dia nggak nemuin aneh-aneh guys, tetap aja ayamnya hijau, ayamnya baunya busuk, padahal dipotongnya di hari itu juga. Dia mulai diskusi lah sama istrinya, dia bilang kayak gini, Niki apa ding, sudah kakak cek bagian motong, bagian pakan, karena yang aneh, tapi tetap ayamnya hijau, kata si Budi ini. Terus istrinya ini namanya si Nida, dia bilang kayak gini, mun sudah dicek kayak itu kak Ai, kadakah kita mencoba betetamba, kata istrinya. Jadi betetamba itu kayak istilah mengobati suatu hal yang nggak masuk di akal gitu guys. Jadi kalau di Kalimantan itu emang masih banyak yang percaya hal-hal kayak gitu ya. Terus si Budi ini bilang, emang kan tahu siapa yang bisa menenamba, ada orang pintarnya. Terus si istrinya ini bilang kayak gini, ulun ada yang mendengar, ngarannya Amang Tony. Terus Budi bilang, oh ya sudah, esok kita ke rumahnya lah. Akhirnya si Nida sama Budi ini ke rumah Amang Tony. Habis diceritakannya masalah ayam itu, Amang Tony bilang gini, mending kita bertiga langsung ke toko Ikamja, mencek akan toko ikam ini kayak apa garang. Sudah sampai sana, Amang Tony ini ngecek bolak-balik ke dalam, terus dia bilang, ada yang kada beres lawan toko kami. Akhirnya Amang Tony itu ke depan toko itu, terus dia kayak ngikih sesuatu gitu guys. Ngikih itu kayak ngegali pakai tangan. Dia ketemu kayak kain putih lusuh gitu, tapi dalamnya tuh kayak ada tanah kuburan. Diambillah sama Amang Tony, terus dia bilang, ini barangnya nah yang hendak menghancurkan usaha ikam tuh. Tapi kada syutingnya barangnya ini ada lagi di wadah lain, kata Amang Tony. Terus Budi ini bilang, kira-kira di mana mang wadahnya? Masuklah mereka agak ke dalam toko, sampai di freezer agak besar gitu. Amang Tony itu masukin tangannya ke bawah, terus dia pegang kayak ada benda, tapi Budi ini nggak mau bilang benda itu tuh bentuknya kayak gimana, dia nggak mau bilang. Dia cuma bilang ada benda yang dipegang sama si Amang Tony itu. Nah nih benda syutingnya nah yang ditaruh lawan orang tuh. Ikannya adakah selain buhan ikannya yang keluar masuk toko? Tanya Amang Tony kan. Terus Budi bilang, ulun, bini ulun pegawai lawan banyak tang rancak tuh pelanggan hendak umpat bekami, kata Budi. Nah bisa itu sako orangnya, kata si Amang Tony ini kan. Jangan lagi karena
membolehkan orang empat bekamih lah, siapa tahu kan di andaknya pulang di situ, katanya gitu. Ya udahlah, diambillah, terus kayak dilakukan pembersihan gitu. Habis itu dikasihlah sama si Amang Tony itu kayak air, jadi disuruh minumlah si Budi sama Nida ini. Sudah selang beberapa hari balik lagi guys, jadi udah aman, normal, ayam-ayamnya udah segar, udah berjalan kayak biasa lah tokonya si Budi ini. Sampai itu cuma tahan sampai seminggu guys. Jadi seminggu kemudian ayam itu kembali jadi hijau, baunya busuk lagi. Habis sampai rumah pelanggan, pusing lagi kan si Budi ini kenapa lagi, sudah dibersihkan kok balik lagi. Jadi dia balik lagi lah ke rumah si Amang Tony itu. Balik lagi ke toko sama Amang Tony cek, mungkin karena agak lama jadi si Budi dia agak nggak sabar, terus dia bilang kayak gini, sudah Mang, kita kikik aja lagi berait di muka nih biar tahu tanah kuburan tuh di mana. Terus Amang Tony bilang kayak gini, ini lain tanah kuburan yang diandaki, pocong lan kuntilanak. Budi langsung kada bisa bepander, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Terus dia agak lemes kan, dia bilang, ini gimana cara menghilangi pocong sama kuntilanak Bang? Kalau barang kita masih bisa ngilangin. Singkatnya, Amang Tony ini kayak mencoba berbagai macam bacaan ritual kayak gitulah di tokonya si Budi ini kan. Dan setelah hari itu, beberapa hari kemudian ayam itu tuh kembali lagi guys, jadi baik lagi, segar lagi. Tapi itu nggak bertahan lama, jadi kayak kisaran 3 hari hijau lagi, nanti dicoba dihilangkan kayak gitu lagi. Jadi kayak gitu terus siklusnya. Sampai si Budi ini ngomong sama bininya, sudah tekikis dengan modal aku nih, kayak apa nih aku memutar lagi belanjaan, mun duitnya tekikis karena untuk ganti rugi uang pelanggan, terus buat beli ayam lagi kan guys. Jadi akhirnya mereka balik lagi tuh ke rumah Amang Tony, bilang, kada ada cara lain nggak Mang, kada bisa Kak Ampih nih, sudah dibuangi bebulik lagi, Amang Tony pun bilang dia sebenarnya juga merasa dipermainkan karena setiap kali barangnya mau dihilangkan, barang itu tuh udah duluan hilang. Jadi pas sudah nggak dicari, ada lagi barangnya, bikin hijau lagi ayamnya. Pas sudah mau dicari, kayak gitulah siklusnya. Akhirnya Amang Tony bilang kayak gini, saran aku panglahutlah, mending ikam pindah aja gini dari sini. Karena percuma, habis dihilangi barangnya, kayak itu pulang. Habis dihilangi, kayak itu pulang. Jadi kasihan ikam, takutnya kada cuma ayam ikam yang diburuk akan pina menjadi celaka gasan ikam dan bini ikam, kata Amang Tony ini. Ya udahlah, akhir habis diskusi yang agak panjang sama istrinya juga, Budi ini pun akhirnya memutuskan untuk pindah diam-diam guys, sama Budi, istrinya sama 2 pegawainya ini. Mereka pindah ke kota sebelah yang jaraknya 4 jam dari kota yang lama itu. Habis itu ya udah, mereka mulai dari awal bisnisnya, pelan-pelan lagi, dan udah normal lagi seperti biasa, nggak ada lagi tuh ayam-ayam hijau, ayam-ayam busuk tuh nggak ada. Dari situ pun dia mungkin mikir kayak, mungkin itu bukan orang iri deh, apa dia ada salah ngomong kah sama pelanggan yang bikin tersinggung, jadi bikin orang ingin berniat buruk sama dia. Jadi habis dari situ dia memulai usahanya tuh bener-bener ngejaga hubungan baik banget sama pelanggan, supplier, pedagang lain, bahkan sama karyawannya gitu. Bahkan di akhir cerita dia bilang hampir tiap bulan dia menyisihkan sedikit penghasilan dari tokonya untuk sedekah ke orang yang membutuhkan sebagai bentuk rasa syukur kalau usahanya bisa kembali lagi seperti semula. Kayak gitu guys. Jadi sekian cerita dari Budi ya, banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil. Selain dari menjaga lisan, kita juga harus menjaga hubungan baik tuh dengan orang-orang lain. Oke guys, itu tadi cerita dari Budi. Untuk kalian yang mungkin mau berbagi cerita yang lain, kirim cerita kalian di email kita di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita mistis asli dari Kalimantan. See you, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.